Dewan Banjarmasin melalui Badan Anggaran selalu menganggarkan pemeliharaan perbaikan drainase dan menormalisasi sungai, namun kendala yang dihadapi adalah keberadaan rumah-rumah warga yang berada di bantaran sungai. Bila dilakukan pengerukan bisa membahayakan penghuni rumah lantaran dikhawatirkan akan roboh. Dewan Banjarmasin melalui Badan Anggaran selalu menganggarkan pemeliharaan dan perbaikan drainase dan menormalisasi sungai. Namun kendala yang dihadapi dalam menormalisasi sungai adalah keberadaan rumah-rumah warga yang berada di bantaran sungai. Sehingga bila dilakukan pengerukan bisa membahayakan bagi penghuni rumah lantaran rumah tersebut dikhawatirkan akan roboh. Bila program tersebut tetap dijalankan, maka rumah-rumah yang berada di bantaran sungai haruslah dibebaskan atau ditertipkan supaya sungai nantinya akan menjadi satu aliran banyu yang bisa menampung aliran banyu buangan dari drainase. Demikian dipadahkan Ketua Komisi 3 DPRD Banjarmasin Muhammad Isnaini Wahitakuni Prima TV usai rapat dengar pendapat bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Banjarmasin di ruang mini DPRD Banjarmasin Canabung Mangkurat Banjarmasin Tengah besukan Kamis 9 Desember 2021. Politisi Partai Gerindra ini pun menyatakan drainase yang dibuat pun semestinya haruslah sistematis, terintegrasi, dan bersinergi sehingga banyunya benar-benar teralir dengan lancar ke sungai. Sehingga bila terjadi hujan, banyu yang ada di jalan dengan lancar masuk ke drainase kadang menimbulkan genangan di jalan. Tetapi pada kenyataannya, ujar Muhammad Isnaini, masih ada genangan banyu di jalan pada banyu sungai dalam keadaan surut. Tetapi yang terbaca itu bahwa ketika air sungai besar itu surut, tetapi air masih tergenang. Ini kan yang bermasalah berarti drainase maupun sistem aliran sungai aliran air yang ada di situ. Nah, inilah yang menjadi evaluasi kami, makanya nanti akan ada rapat lagi supaya artinya jangan ada informasi bahwa tentang perizinan lah yang menjadi masalah atau mungkin tentang pemukiman lah, supaya penanganan banjir maupun normalisasi ini bisa tertangani serbaik. Muhammad Isnaini menambahkan, untuk menormalisasi sungai mencegah terjadinya banjir atau calap sudah teranggarkan puluhan miliar rupiah. Begitu pula pembangunan atau perbaikan drainase sebesar 11 miliar rupiah. Walaupun masih dinilai kurang, namun harus benar-benar dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Dinas PUPR Banjarmasin. Karena berapapun anggaran yang dibutuhkan dalam menangani permasalahan kota 1000 sungai ini, agar kada terjadi calap atau banjir, ujar Muhammad Isnaini, maka Badan Anggaran DPRD Banjarmasin akan selalu memberikan dukungan. Berapapun anggaran, walaupun seperempat atau setengah dari APBD, ya kita harusnya bisa menganggarkan agar banjir ini jangan sampai juga merugikan kepada masyarakat, juga itu akan menjadi kerusakan kepada infrastruktur kita, terutama jalan dan lain sebagainya seperti itu. Nah, inilah yang menjadi hal-hal menjadi catatan kami yang nanti akan kita sampaikan kepada pimpinan maupun tim anggaran agar ke depan seperti apa sih betulnya aturan anggaran yang dibuat agar penanganan masalah banjir maupun normalisasi sungai ini bisa secara baik, dan kita siap sebetulnya ketika mungkin akan ada ke depan ada hal seperti ini, setidaknya ada hal yang bisa dikurangi lah dari dampak dari banjir maupun yang oleh alam memang sudah suatu yang tidak bisa kita hindari.